Shalom anak-anak, apa kabar? Miss percaya kita semua diberkati, semua dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan merasakan kekuatannya dari Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Engkau yang senantiasa bersama kami, menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami rindu memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau memberi sukacita buat kami sepanjang kami ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar kita merindukan kasih Tuhan membentuk hidup kita, supaya kita menjadi anak yang lemah lembut, penuh dengan kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Puji Tuhan. Anakku sekalian, mari kita berdoa untuk kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang bertata di surga, Engkau Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau adalah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, pada saat ini kami naikkan syukur kepadamu karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur sehingga sampai saat ini kami sehat, kami bersukacita, kami bersemangat untuk belajar kali ini. Berkati kami untuk membaca firman-Mu, layakkan kami agar firman-Mu dapat tertanam dalam sanubari kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba sampaikan adalah dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, keluarga Sekolah Penuh yang Tuhan kasihi, kita mengucap syukur kita dalam keadaan sehat. Haleluya. Kita akan masuk membaca firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Diulangi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini tema firman Tuhan adalah buah roh kelemah lembutan. Ya, buah roh kelemah lembutan. Pengertian lemah lembut adalah orang itu ramah, orang itu punya budi bahasanya baik, tutur katanya baik, orang itu sopan santun, etikanya baik, dan orang itu baik hati. Orang itu rendah hati. Itulah pengertian dari lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bukan kelemahan, bukan orang yang tidak berdaya, bukan anak. Dan juga lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai, ya, bukan juga. Lemah lembut di sini adalah bicara tentang jiwa, karakter. Dalam Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang ramah, orang yang tutur katanya baik, orang yang budi pekertinya baik, sopan santun, rendah hati, baik hati, karena mereka akan memiliki bumi. Pengertian memiliki bumi adalah orang itu akan diterima dimanapun dia berada, dan akan banyak teman, akan banyak sahabat, karena orang itu jiwanya baik, ya, lemah lembut. Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengatakan bahwa orang yang lemah lembut itu diberkati. Diberkatilah orang yang lemah lembut, karena ia akan diterima dimanapun berada. Hal ini perlu kita pahami, anak sekalian, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, keluarga besar Sekolah Penuh, untuk punya karakter lemah lembut, buah roh lemah lembut. Kita harus ramah, tidak sombong,
Kita harus punya tutur kata yang baik, budi bahasa yang baik, tidak kasar. Juga kita harus punya etika, sopan santun. Dan kita juga harus rendah hati dan baik hati. Dikatakan dalam kitab Mazmur 37, Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam Injil Matius 5 ayat 5, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dalam Mazmur 37 ayat 11, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Rendah hati, lemah lembut itu ada kesamaannya, Nana. Ya, lemah lembut, rendah hati itu ada kesamaannya. Saya ulangi dalam Mazmur 37 itu ayat 11. Saya ulangi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan ternyata, anakku, orang yang rendah hati itu hidupnya sejahtera. Tentu kita rindu, kita ingin hidup sejahtera. Untuk itu, milikilah karakter lemah lembut. Punyalah etika, sopan santun yang baik. Milikilah tutur kata yang baik. Dan biarlah engkau tetap rendah hati. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati akan memiliki bumi, akan memiliki negeri, diterima dimanapun berada, dan dia akan sejahtera. Sejahteranya berlimpah-limpah, berarti kesejahteraannya sungguh. Dalam Alkitab ada contoh orang yang lemah lembut, yaitu Musa. Tentu Nana juga sudah dengar bagaimana kelembutan hati Musa. Musa itu dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk membawa umat-umat Tuhan keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian, untuk memimpin ribuan orang. Itu tidak mudah. Terlebih zaman itu serba manual, belum ada pengeras suara, belum ada kendaraan yang bermesin. Tetapi kita lihat Musa, orangnya sabar banget. Dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Bilangan 12 ayat 3. Tulis ya, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ternyata Musa ini orang yang baik banget. Lemah lembutnya luar biasa. Alkitab menulis, kitab suci menulis bahwa Musa lembut hatinya, sangat lembut hatinya. Dari setiap, lebih dari setiap orang yang ada di dunia ini. Satu contoh, ketika ia dicaci maki oleh saudaranya,
Ia mengampuni. Dan ketika Musa diminta Tuhan membimbing orang Israel, umat-umat Tuhan itu, Musa dengan kelemah lembutan membimbing mereka sampai ke tempat tujuan yang diteruskan oleh hambanya yang bernama Yosua. Musa adalah contoh dari sekian banyak contoh dalam Alkitab tentang karakter yang lemah lembut. Dengan lemah lembut, ia sukses. Ingat, Bapak ulangi lagi, dengan lemah lembut, ia sukses. Anak-anak sekalian, milikilah karakter lemah lembut. Karakter yang baik, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu lemah lembut. Supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses. Dalam ayat 7 dikatakan, Bilangan 12 ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap perintah. Orang yang lemah lembut itu setia taat kepada firman Tuhan. Bilangan 12, Anda bisa baca ayat 1 sampai 13 dan seterusnya. Tuhan memuji Musa. Musa itu hambaku yang setia. Musa itu hambaku yang lemah lembut. Lemah lembut dibarengi dengan kesetiaan. Dan di ayat 13 Alkitab juga menulis, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Di ayat 13 ini Musa berdoa. Berdoa apa siapa, nak? Berdoa buat kakaknya yang mencaci maki Musa, yang jelek-jelekin Musa. Lemah lembut hati Musa, luar biasa. Selain dia setia melakukan firman Tuhan, dia mudah mengampuni orang yang bersalah. Dengan lemah lembut hati Musa, dia mengampuni orang lain. Demikian juga kita, keluarga besar Sekolah Penuai, mari tanamkan, milikilah karakter lemah lembut dengan setia melakukan firman Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah. Sukses menanti kalian, kesejahteraan menanti kalian, bahkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Terima kasih buat nasihat firman-Mu untuk kami memiliki karakter lemah lembut. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang sabar. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memaafkan orang lain dan tidak menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga rindu hidup bahagia. Mari Tuhan, beri kami kemampuan untuk memelihara karakter lemah lembut, agar kebahagiaan itu menjadi milik kami. Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga besar Sekolah Penuai, seluruh murid-murid Sekolah Penuai. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pelihara kesehatan mereka Tuhan. Biarlah masa depannya
masa depan yang penuh harapan. Engkau berkati seluruh para guru-guru, seluruh manajemen sekolah, juga yayasan dan karyawan. Tuhan berkatinya. Demikian juga seluruh orang tua murid sekolah penuh. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Haleluya. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Juga kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini, Tuhan. Berkati Bapak Presiden bersama staf, anggota MPR, DPR, Tuhan berkati. Sampai pemerintahan yang terendah, juga Tuhan berkatinya. Biarlah Tuhan, hari ke hari, bangsa Indonesia ini lebih maju lagi, terlebih di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini, Tuhan, berkati seluruh rakyat Indonesia dengan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap akan belajar, berkati kami hingga selesainya. Jadikan kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan sekalian, selamat belajar. Salam kelemah lembutan. Amin.